Seni merupakan kemampuan manusia dalam menciptakan suatu karya guna mengungkapkan ekspresi, imajinasi, serta gagasannya. Seni kerap kali bermuatan hal-hal yang bersifat estetik ataupun keindahan. Di sisi lain, seni pun berperan menjadi suatu media komunikasi. Pada masa demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin, seni digunakan sebagai alat komunikasi politik yang bermuatan bentuk gagasan terkait dengan pembelaan orang-orang yang tertindas atau orang-orang yang lemah. Dan itulah yang dilakukan oleh Lembaga Kebudayaan Rakyat ataupun LEKRA tahun 1950 sampai 1965. Saya Firstiawan Hadi Pratama Putra dengan NIM 2304710. Di sini kita akan bedah bersama bagaimana landasan pemikiran LEKRA serta kontribusi LEKRA dalam kancah perpolitikan nasional di Indonesia. Singkatnya, Lembaga Kebudayaan Rakyat atau LEKRA berdiri pada tanggal 17 Agustus 1950, yang dimana LEKRA ini didirikan di Jakarta oleh beberapa tokoh dan juga seniman, yang diantaranya Nyoto, Rifai, Jubar, Ajub, HR, Bandaharo, dan lain-lain. Di sisi lain, tujuan awal didirikannya LEKRA ini adalah untuk membentuk suatu kebudayaan nasional yang berpihak kepada rakyat-rakyat miskin ataupun rakyat-rakyat yang tertindas, serta menolak segala bentuk kesenian yang bernuansa kolonialisme dan juga bourgeois. Dengan demikian, dalam mengusung landasan berpikirnya, LEKRA amat sangat dipengaruhi oleh landasan pemikiran kesenian realisme sosialis, yang dimana aliran seni realisme sosialis ini merupakan aliran yang berkembang di Uni Soviet pada tahun 1932, yang dimana aliran kesenian ini dibawakan oleh seseorang yang bernama Maxim Gorky. Aliran realisme sosialis ini merupakan suatu bentuk aliran seni yang merefleksikan realitas sosial yang mengandung muatan-muatan pesan untuk membawakan suatu kisah ataupun suatu gambaran terkait keadaan rakyat-rakyat kecil, atau dalam perspektif Marxisme kita bisa menyebutnya dengan kaum proletar. Oleh karena itu, aliran seni realisme sosialis ini kerap kali mengandung pesan resistensi kelas gitu ya, yang dimana sangat-sangat menggambarkan perjuangan rakyat-rakyat kecil dalam melawan penindasan. Kita kembali lagi ke LEKRA. Dapat dikatakan LEKRA ini sebagai suatu lembaga yang bergerak dalam bidang kebudayaan, yang dimana LEKRA ini
memiliki suatu landasan pemikiran juga, yaitu menjadikan politik sebagai panglima, yang dimana Lekra meyakini bahwasannya kesenian ataupun kebudayaan tidak dapat ataupun tidak boleh dipisahkan dari ranah politik, sehingga dalam implementasinya Lekra menolak segala bentuk kesenian yang bersifat apolitis, individualis, ataupun berpihak kepada kaum kolonialis ataupun borjuis itu ya. Oleh karena itu, bagi Lekra sendiri, kesenian menjadi suatu medium ataupun menjadi suatu media yang baik untuk bisa melakukan kerja-kerja pengorganisiran dan juga perlawanan membela kaum-kaum yang lemah. Sehingga Lekra meyakini bahwasanya kesenian itu haruslah berpihak kepada rakyat. Seni untuk rakyat, bukan seni untuk seni. Ketika masa demokrasi liberal dan juga demokrasi terpimpin, partai-partai politik di Indonesia juga memiliki organisasi-organisasi sayap, baik dalam aspek perburuhan ataupun kesenian. Nah, pun begitu juga dengan Lekra gitu, yang dimana pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, Lekra ini menjadi organisasi sayap dari Partai Komunis Indonesia. Ketika partai-partai lain mungkin ketika kita melihat fenomena pada tahun-tahun tersebut, yaitu NU memiliki Les Bumi, kemudian PNI memiliki Manikebu, PKI pun memiliki Lekra. Sehingga corak kesenian yang dibawakan oleh Lekra juga sedikitnya dipengaruhi ataupun banyaknya dipengaruhi oleh ideologi komunisme. Nah, dalam implementasinya, dalam metodenya, PKI juga dikenal memiliki suatu metode yang bernama turba gitu, atau turun bawah, dimana turba ini mengandung tiga prinsip, yaitu sama makan, sama tinggal, dan juga sama kerja. Tujuan dari adanya turba ini adalah supaya kader-kader Partai Komunis Indonesia mampu bersatu ataupun mampu menyatu gitu ya dengan rakyat-rakyat kecil di pedesaan, untuk kemudian memahami bagaimana dinamika kehidupan sosial rakyat-rakyat kecil di pedesaan. Nah, metode turba ini menariknya digunakan juga oleh Lekra untuk membuat suatu karya realisme sosialis yang tepat atau yang konkret, yang bisa menyentuh langsung permasalahan sosial yang dialami oleh rakyat lemah. Maka Lekra ini kerap melakukan turun bawah juga bersama dengan Partai Komunis Indonesia. Di sana Lekra memiliki suatu pandangan bahwasanya dengan mereka yang melakukan turba ini akan bisa lebih memberikan gambaran terkait bagaimana kondisi rakyat kecil. Nah, oleh karena itu, dengan melalui peran kesenian ini, sedikitnya Lekra juga cukup memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebudayaan nasional, khususnya juga bagi pengorganisiran massa, yang dimana karena karya Lekra yang bercorak realisme sosialis ini sangat-sangat menyentuh keadaan sosial rakyat lemah ataupun rakyat miskin, yang dimana dalam karyanya menggambarkan resistensi kelas, perlawanan kaum lemah,
maka karya-karya dari Lekra dapat dengan mudah diterima oleh sebagian besar kalangan rakyat pada saat itu, sehingga hal inilah yang juga mendorong pertumbuhan ataupun peningkatan kuantitas terkait simpatisan dari Partai Komunis Indonesia, karena melalui Lekra gerakan kiri di Indonesia pada saat itu dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, sehingga hal inilah yang mendorong pertumbuhan basis massa dari Partai Komunis Indonesia. Di sisi lain, jika kita membahas tokoh-tokoh, mungkin tokoh yang paling terkenal yang berasal dari Lekra itu adalah Pramudia Anantatur, yang dimana karena terafiliasi dengan Lekra, Pramudia Anantatur kerap kali karya-karyanya dilarang pada masa Orde Baru. Nah, lantas bagaimana hubungan Pramudia Anantatur dengan Lekra? Pramudia Anantatur sendiri terafiliasi ataupun bergabung dengan Lekra pada awal 1950 sampai 1960. Meskipun secara keanggotaan partai Pramudia Anantatur tidak terafiliasi langsung dengan Partai Komunis Indonesia, namun sedikitnya ia terlibat dalam lembaga kebudayaan rakyat karena ia menganggap bahwa prinsip-prinsip keadilan sosial yang ditawarkan oleh Partai Komunis Indonesia pun selaras dengan pemikirannya. Bagaimana persepsi Pram tentang keadilan sosial, di sisi lain yang menyatakan bahwasanya seni itu harus berpihak kepada rakyat, bukan hanya dikonsumsi oleh kaum elit, itu sejalan dengan pemikiran Pram. Sehingga pada saat itu Pramudia memiliki ketertarikan untuk bisa terlibat dalam Lekra di bawah afiliasi Partai Komunis Indonesia.